saat ini kita akan mendiskusikan tentang liabilitas. Sengaja tidak saya pisah antara liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, karena memang supaya Anda lebih mudah memahami. Dan lebih mudah juga untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan manakah liabilitas jangka pendek dan manakah liabilitas jangka panjang. Sebelum kita mulai, kita memahami dulu ya, apa sebetulnya tujuan pembelajaran tentang liabilitas. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian liabilitas. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengakuan dan pengukuran liabilitas keuangan. Pengakuan dan pengukuran ini maksudnya adalah di PSAK 50, 55, dan 60 itu yang mendiskusikan atau menjelaskan tentang instrumen keuangan memang adalah pertama untuk liabilitas itu adalah diukur dulu. Jadi diukur menggunakan metode apa, itu maksudnya dari pengukuran. Setelah pengukuran ini maksudnya adalah pengukuran harga perolehan. Jadi kalau di PSAK 50, 55, dan 60 yang mendiskusikan tentang instrumen keuangan, ini sebetulnya sama dengan pada saat Anda mendiskusikan atau mempelajari Financial Accounting 1. Di Financial Accounting 1, Anda mempelajari bagaimana cara mengukur instrumen keuangan sebagai aset, kemudian bagaimana Anda mengakui instrumen keuangan sebagai aset di laporan keuangan, di laporan posisi keuangan. Jadi kalau mengakui itu berarti muncul di dalam laporan posisi keuangan, ya. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami liabilitas sesuai dengan kategori penyajian. Maksud dari kategori penyajian adalah apakah liabilitas itu masuk di dalam kategori liabilitas jangka pendek atau masuk di dalam kategori liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek seperti yang Anda ketahui adalah batas maksimal adalah jatuh tempo. Jatuh tempo maksimal dari liabilitas jangka pendek adalah 12 bulan sejak diterbitkannya surat utang. Sedangkan untuk kategori liabilitas jangka panjang adalah yang jatuh temponya di atas 12 bulan atau 1 tahun. Berikutnya adalah pengakuan dan pengukuran utang jangka panjang. Jadi, bagaimana cara mengukur utang jangka panjang, terus kemudian bagaimana cara mengakui utang jangka panjang itu di laporan posisi keuangan. Berikutnya yang kelima adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami penggunaan metode suku bunga efektif. Nah, suku bunga efektif nanti itu kita belajar tentang suku bunga pasar membandingkan suku bunga pasar dan suku bunga nominal. Yang terakhir adalah memahami akuntansi pelepasan liabilitas. Pelepasan di sini maksudnya adalah mengeluarkan akun liabilitas tersebut dari laporan posisi keuangan. Mengapa dilepas? Satu, bisa jadi karena memang sudah jatuh tempo, sehingga liabilitas itu sudah dibayar semuanya. Atau yang kedua adalah liabilitas tersebut dibeli kembali oleh penerbit surat utang. Jadi pelepasan di sini bisa jadi karena jatuh tempo atau bisa jadi dibeli kembali sebagian atau seluruhnya oleh penerbit surat utang. Rujukan liabilitas ini ada 6, yaitu PSAK 1, penyajian laporan keuangan, PSAK 50, PSAK 55, PSAK 60. Ini ketiga PSAK ini mendiskusikan tentang instrumen keuangan, baik instrumen keuangan dari sisi aset atau instrumen keuangan dari sisi liabilitas. Nah, khusus penyajian, pengakuan, dan pengukuran, serta PSAK 60 khusus untuk pengungkapan. Jadi pengungkapan ini nanti ada di catatan atas laporan keuangan. Berikutnya, chapter liabilitas ini juga mendiskusikan atau
bersumber atau merujuk pada PSAK 23 tentang pendapatan. Pendapatan di sini tidak akan didiskusikan lebih detail karena nanti ada chapter tersendiri yang mendiskusikan tentang pengakuan pendapatan. Dan PSAK 24. PSAK 24 tentang imbalan kerja itu kita khusus hanya tentang utang gaji. Jadi tidak akan terlalu lebar kita mendiskusikan imbalan kerja ya. Nah, ini adalah diagramnya, jadi supaya Anda bisa lebih paham, liabilitas itu terbagi 3, jadi penyajian dan pengukuran liabilitas itu terbagi dari 3. Penyajian berdasarkan PSAK 1, kemudian ada pengukuran liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55, dan pengukuran liabilitas non-keuangan, jadi liabilitas non-keuangan berdasarkan dengan PSAK yang relevan. Seperti tadi ada PSAK imbalan kerja dan pengakuan dan pendapatan, PSAK 23 dan PSAK 24. Nah, penyajian dalam laporan keuangan ini maksudnya liabilitas itu masuk di dalam kategori jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian, jika jangka pendek berarti memenuhi persyaratan dalam PSAK 1 paragraf 69, sedangkan kalau liabilitas jangka panjang berarti semua liabilitas yang tidak memenuhi di PSAK 1 paragraf 69 itu berarti masuk kategori jangka panjang. Berikutnya pengukuran liabilitas keuangan. Diukur pada biaya diamortisasi dan diukur pada nilai wajar. Nah, ini nanti daripada nanti kita membayangkan yang sulit-sulit, nanti kita langsung saja dengan contoh ya. Tahapan-tahapan, nah ini tahapan-tahapan yang penting berhubungan dengan PSAK 55 yang maksudnya itu apa saja tahapan yang harus Anda lakukan jika ada liabilitas keuangan. 1, Anda diwajibkan mengukur dulu. Sudah ukur, harga perolehan berapa? Itu maksud dari pengukuran awal. Ya. Harga perolehan instrumen keuangan itu berapa? Itu berdasarkan harga perolehan. Kemudian diakui. Diakuinya di mana? Diakuinya di laporan posisi keuangan sebagai liabilitas. Kemudian setelah itu, setelah diukur dan diakui di dalam laporan posisi keuangan, maka diukur setelah pengakuan. Jadi nanti di sana ada adjustment, terus kemudian ada yang diamortisasi, misalnya ada diskon dan premium, itu bagaimana cara mengukur kembali setelah diakui. Yang terakhir adalah penghentian pengakuan, seperti tadi, berhenti atau di-drop dari laporan posisi keuangan sebagai liabilitas. Nah, pengakuan dan pengukuran liabilitas keuangan, jadi ada klasifikasi ya. Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori berikut. Pertama, liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Jadi saya singkat FVTPL. Nah, ini memiliki karakteristik sama dengan aset keuangan. Jadi liabilitas keuangan itu sama dengan karakteristiknya sama dengan aset keuangan. Kemudian yang kedua adalah liabilitas lainnya yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi. Financial liabilities at amortized cost, FLAC. Contohnya adalah, yang kedua contohnya adalah penerbitan surat utang dengan jangka waktu 8 tahun dan tingkat bunga flat 9% per tahun. Nah, ada lagi liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi merupakan liabilitas jangka pendek karena dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Jadi hampir sama dengan aset keuangan. Pada Financial Accounting 1, Anda sudah mempelajari tentang investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Di situ juga investasi berupa aset keuangan itu ada 3 macam, memang dipegang ya. Jadi jenis yang pertama itu untuk tujuan diperdagangkan, jadi tujuan untuk diperdagangkan, terus kemudian ada tujuan untuk
marketable securities. Jadi kemudian yang ketiga adalah untuk hold to maturities. Jadi memegang sampai akhir periode. Sama ini sebetulnya aset keuangan dengan liabilitas keuangan. Berikutnya adalah liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Dapat merupakan liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang tergantung periode jatuh temponya. Jadi, mohon saudara-saudara memahami karakteristik. Jadi, yang pertama, kalau karakteristik dari liabilitas keuangan itu adalah tujuan diperdagangkan atau belinya itu untuk dijual kembali, berarti nanti menggunakan nilai wajar. Pengukurannya berdasarkan nilai wajar. Nah, berbeda dengan yang kedua. Yang kedua ini biasanya hold to maturities. Jadi dipegang liabilitas keuangan itu liabilitas keuangan itu dipegang sampai dengan jatuh tempo. Nah, kalau dipegang sampai dengan jatuh tempo, berarti ada pengukuran liabilitas keuangannya berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Jadi diingat-ingat ya, apa yang menggunakan nilai wajar, liabilitas keuangan apa yang diukur dengan nilai wajar, dan liabilitas mana yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Oke, kalau tujuan diperdagangkan pasti masuk di nilai wajar. Ngukurnya, itu paling gampang. Kalau kalau jangka panjang atau held to maturities dipegang sampai dengan jatuh tempo, berarti masuk di biaya perolehan diamortisasi. Oke. Ini seperti yang tadi sebelumnya di slide sebelumnya. Kemudian yang ini. Nah, apa sebetulnya kategori atau kriteria bahwa liabilitas itu masuk di dalam kategori jangka pendek? Liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila memenuhi persyaratan dalam PSAK 1 paragraf 69. Apa saja isinya? 1. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Jangan lupa ya, untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Yang keempat adalah entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi ini mohon diingat bahwa kalau tujuan diperdagangkan pasti masuk liabilitas jangka pendek. Terus kemudian yang ketiga adalah jatuh tempo ya. Jatuh tempo 12 bulan, maksimal 12 bulan setelah pelaporan. Dilaporkan di mana? Di laporan posisi keuangan. Jadi maksimal 12 bulan gitu aja, gampang. Sama tujuan diperdagangkan. Itu yang kriteria liabilitas itu masuk dalam liabilitas jangka pendek. Nah, ini pelepasan penghentian pengakuan liabilitas. Jadi tadi setelah pertama itu pengakuan dan pengukuran liabilitas keuangan, terus kemudian pengukuran setelah pengakuan, yang ketiga adalah pelepasan. Nah, pelepasan di sini terus terang ini saya taruh di depan supaya Anda bisa lebih terfokus. Jadi apa saja tahapannya ya, mulai mengikuti dari slide sebelumnya. Liabilitas dihentikan pengakuannya atau dikeluarkan dari laporan posisi keuangan jika liabilitas tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa. Beberapa situasi terkait dengan penghentian pengakuan, pertama adalah pertukaran di antara peminjam dan pemberi pinjaman yang saat ini ada atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan.
Jadi ini misalnya yang pinjem sama yang beli, yang memberi hutang dengan penerima hutang, itu saling tukar-menukar ya. Jadi misalnya utangnya 100, nggak bisa bayar duit 100, nggak punya duit 100, diberi barang sejenis, ini contoh ya. Kalau nggak punya duit 100 buat bayar, oh ini saya punya barang, produk yang nilainya sama dengan 100. Itu boleh. Ya, jadi tukar-menukar instrumen. Itu masuk di dalam penghapusan liabilitas keuangan. Jadi harus di-drop dari laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua adalah modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada atau bagian-bagian dari liabilitas keuangan tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Ini maksud yang kedua itu adalah jika jatuh tempo 12 bulan, tapi sebelum jatuh tempo itu kesulitan membayar. Jadi misalnya saja ada utang, sebentar ya. Jadi ada utang 100, misalnya 100 hutangnya. Kemudian pada saat jatuh tempo atau sebelum beberapa bulan sebelum jatuh tempo, itu peminjam tidak mampu melunasi semuanya. Ini peminjam minta reschedule utang. Ini ya, reschedule. Jadi kalau misalnya utang tadi itu jatuh temponya tanggal 30 April 2021. Ternyata sekarang kan tanggal 20 ya. Tanggal 20 ini peminjam belum ada dana sama sekali untuk melunasi tanggal sekian. Maka peminjam meminta reschedule. Reschedule itu maksudnya membuat utang baru menutup utang lama. Bisa jadi jangka waktu ditambah sehingga memberikan kelonggaran bagi peminjam untuk membayar. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan paket relaksasi ya. Kalau saudara-saudara mengikuti berita bahwa pemerintah mengadakan paket relaksasi untuk pajak. Sebetulnya tidak hanya di pajak, kebijakan relaksasi ini memang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan-perusahaan banking, perusahaan-perusahaan perbankan, perusahaan-perusahaan pembiayaan atau finance, maupun perusahaan-perusahaan maupun teks ya, di bidang teks. Jadi untuk bank itu ada kebijakan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi boleh seperti BRI itu saya dengar dari saudara, BRI itu memiliki program relaksasi untuk kreditur, untuk debitur, untuk peminjam. Maaf. Relaksasi ini memberikan kelonggaran bagi peminjam untuk tidak membayar angsuran selama beberapa bulan. Memang ada itu. Nah, itu maksud dari salah satu contoh dari reschedule. Oke. Kemudian, situasi yang ketiga adalah apabila penerbit instrumen utang membeli kembali instrumen tersebut. Nah, tadi yang saya jelaskan di awal ya. Berikutnya, nah, penghentian pengakuan liabilitas dapat menyebabkan selisih, ada selisihnya. Terus kemudian, jumlah yang dibayarkan termasuk aset non-kas yang ditransfer atau liabilitas yang ditanggung. Diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan liabilitas. Nah, ini biasa ya, kalau misalnya jumlah yang dibayarkan tadi itu misalnya dari peminjam nggak punya duit, jadi ini aja sudah dibayar pakai barang aja. Itu maksudnya jumlah yang dibayarkan termasuk aset non-kas. Nah, itu kan ada kerugian atau keuntungan ya dari
pembayaran aset non-kas. Itu maksud dari poin B. Berikutnya adalah jika entitas membeli kembali bagian dari liabilitas atau instrumen utang tersebut, maka entitas mengalokasikan nilai tercatat sebelumnya dari liabilitas keuangan tersebut kepada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pembelian kembali. Jadi ini misalnya perusahaan itu menerbitkan obligasi 100%. Nah, yang 50% itu dibeli kembali. Nah, itu maksud dari poin yang terakhir di sini ya. Poin ini. Jika entitas membeli kembali bagian dari liabilitas atau instrumen utang tersebut, maka entitas mengalokasikan nilai tercatat sebelumnya dari liabilitas keuangan kepada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif. Jadi ini contohnya adalah seperti surat obligasi misalnya menerbitkan 100 juta, nah yang dibeli kembali hanya 50 juta. Nah, penghentian pengakuan ini nanti akan menggunakan diakui atau diukur dengan nilai wajar. Berikutnya, masih di pelepasan ya, selisihnya ya, nilai tercatat yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya dan selisih antara jumlah yang dibayarkan untuk bagian yang dihentikan pengakuannya tersebut diakui dalam laporan laba rugi, keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan liabilitas. Jadi, keuntungan dicatat sebagai keuntungan jika nilai wajar atau jumlah yang dibayar lebih besar daripada nilai tercatat. Nilai tercatat liabilitas atau kalau yang gampang itu nilai buku gitu ya. Nilai buku tapi istilahnya ini sekarang menjadi nilai tercatat. Kemudian sama juga dengan kerugian. Dianggap kerugian jika nilai wajar atau jumlah yang dibayar itu kurang atau lebih kecil dibandingkan nilai tercatat liabilitas atau nilai buku liabilitas ya. Ini sebetulnya sama dengan nilai buku. Nah, ini adalah penyajian liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Kalau liabilitas jangka pendek, contohnya ini adalah utang dagang, utang wesel, ya. Ini ada utang dagang. Utang dagang pengertiannya kewajiban yang mundur, ini mundur ya bukan L ya, karena adanya sejumlah barang perlengkapan atau jasa yang dibeli secara kredit. Itu utang dagang. Ada utang wesel. Utang wesel itu perjanjian tertulis berupa kesepakatan pembayaran sejumlah uang pada saat jatuh tempo. Berikutnya ini adalah bagian liabilitas jangka panjangnya jatuh tempo. Ada utang dividen yang muncul akibat janji kepada pemegang saham. Ada utang jangka pendek yang didanai kembali, muncul karena perusahaan atau debitur menegosiasi ulang tanggal jatuh tempo, ya, menegosiasi ulang tanggal jatuh tempo, utangnya kepada kreditur untuk diperpanjang. Ini yang tadi saya sebut sebagai reschedule. Ya, reschedule. Reschedule. Nah, ini yang maksud saya tadi ini. Utang jangka pendek yang didanai kembali. Oke. Berikutnya kita contoh dari utang jangka pendek, liabilitas jangka pendek lainnya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu muncul karena pelanggan belum menerima jasa, namun pendapatan sudah diterima, ya. Saya pikir Anda sudah paham, jadi tidak akan saya ulang. Kemudian ada utang pajak penjualan. Utang pajak penjualan ini biasanya perusahaan-perusahaan retail
seperti tong serba ABM itu masuk di dalam perusahaan retail ya. Retail itu yang langsung bertemu dengan end user. Itu namanya perusahaan retail. Indomart, Alfamart, Hypermart, apalagi Matahari, Department Store, apalagi Ramayana, Trend, dan sebagainya itu masuk di dalam perusahaan retail. Nah, perusahaan retail itu harus mengumpulkan pajak penjualan yang dibebankan kepada pelanggan ketika ada transaksi penjualan barang. Jadi pada saat Anda membeli barang, itu sudah termasuk dalam pajak penjualan. Kalau pajak penjualan, berarti nanti pajak-pajak yang Anda, jadi misalnya saya beli di Matahari Department Store sepatu, ada pajak penjualannya di situ. Nah, pajak penjualan yang saya tadi bayar di Matahari Department Store itu nanti akan dikolek oleh PT Matahari, terus kemudian dibayarkan ke Dirjen Pajak. Kemudian ada juga utang gaji dan kewajiban imbalan kerja. Ini yang tadi saya bilang PSAK 24 ya, tentang imbalan kerja. Imbalan kerja kita fokus saja di utang gaji yang jangka pendek. Oke, ini contoh utang jangka pendek, yaitu jenisnya adalah utang wesel. Nah, utang wesel diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu interest bearing note dan zero interest bearing note. Interest bearing note itu adalah tingkat suku bunganya tertulis. Jadi suku bunganya itu stated. Ya, stated. Sedangkan zero interest bearing note ini tingkat suku bunganya implisit, tidak tertulis. Contohnya, tanggal 2 Mei 2020 PT APC memperoleh pinjaman 100 juta dari PT XYZ. Bunga pinjaman 5%, jangka waktu 5 bulan. PT APC membuat laporan keuangan tiap 6 bulan sekali. Jadi diminta untuk membuat jurnal yang berhubungan dengan transaksi utang wesel. Nah, transaksinya tanggal 2 Mei, ya, penerbitan utang, surat utang wesel, atau penerbitan surat wesel bayar atau tanda utang wesel. Kemudian tanggal 30 Juni 2020 itu penyusunan laporan keuangan tiap 6 bulan. Karena apa? Karena PT ABC itu membuat laporan keuangan tiap 6 bulan sekali. Nah, 6 bulan sekali dari hitungannya dari Januari, dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni, itu hitungannya 6 bulan sekali. Sehingga pada tanggal 30 Juni 2020, PT ABC menyusun laporan keuangan. Kemudian tanggal 30 September 2020 saat pelunasan utang wesel. Nah, saat pelunasan utang wesel sesuai dengan jangka waktu 5 bulan. Ya, jadi mulai 2 Mei sampai dengan 30 September itu ada 6 bulan. Lalu bagaimana jurnal transaksinya atau ayat jurnalnya? Yang pertama tanggal 2 Mei ya, tadi saat penerbitan utang wesel. Kas pada utang wesel, nggak ada masalah ini, biasa. Kemudian pada tanggal 30 Juni, apa ini yang diakui? Yang diakui ada accrual, ya, accrual beban. Ini kan bunganya harus dibayar, tapi kan belum bayar, jadi yang dicatat adalah accrual. Loh, kenapa kok tanggal 30? Iya kan harus dicatat, soalnya utangnya Mei, ini berarti kan sudah 2 bulan. Ya, 2 bulan. Kemudian ada 30 September 2020. Nah, ini utang bunganya yang tadi. Utang bunganya dari mana? Utang bunganya dari bunga tadi 5% ya. Sebentar. Dari 5%, terus kemudian dihitung. Tinggal hitung aja itu. Berapa persen dari jumlah utang, nah itu yang dibayarkan. Jatuh tempo ya. Jadi pada saat itu juga di jatuh tempo sebentar ya. Nah, ya. 100 juta. Jadi dari mana ini
Dari mana ini 2083? Ini saya kasih oret-oretan di atas. Ini 100 juta dikalikan 5%. 5% ini setahun ya. 5% kemudian dikalikan 6 bulan karena jangka waktunya adalah 6 bulan. 6 bulan berarti setengah dari 0,5. Setengah dari 5%. Ya, bunganya 5%. Bunganya 5%. Ini ketemunya adalah 208,333. Berikutnya adalah jangka waktu, jangka waktunya 5 bulan, jangka waktunya 5 bulan. Berarti ini bukan 0,5 tapi 100 juta dikalikan 5%, bunga 1 tahun dikalikan 5 bulan, jadi 5/12. Nanti silakan di cross check hitungannya, saya salah atau benar. Nanti kalau misalnya salah, PPT ini akan saya perbaiki. Jadi ini hitungannya. Kemudian setelah utang wesel ini, Anda kan sudah mengerjakan tugas, saya pikir ini biasa. Saya pikir Anda bisa lah ini ya. Kemudian ada utang wesel yang, contoh utang wesel yang zero interest bearing note. Jadi yang bunganya tidak stated. Tanggal 1 Maret 2020, PT ABC menerbitkan wesel bayar sebesar 102 juta kepada PT XYZ. Jangka waktu 4 bulan. Ya, jangka waktu 4 bulan. Jangka waktu 4 bulan, PT ABC menerbitkan laporan keuangan tiap 6 bulan sama seperti yang tadi. Nilai wajar wesel tersebut saat ini adalah 100 juta. Diminta untuk membuat jurnal yang berhubungan dengan transaksi utang wesel. Yang pertama, penerbitan. Ya, pengakuan ini sebetulnya jurnal penerbitan itu sebetulnya pengakuan. Saat penerbitan utang wesel, terus kemudian tanggal 30 Juni 2020 saat penyusunan laporan keuangan tiap 6 bulan sekali ini ya. Kembali ke sini. Terus yang ketiga adalah tanggal 1 Juli 2020 saat pelunasan utang wesel. Nah, jadi bunganya tidak muncul, tetapi dari selisih ini, dari selisih antara 102 dengan 100 juta, selisih antara 102 juta dengan 100 juta itu adalah bunga implisit, bunga yang tidak tertulis. Jadi menerbitkan 102 juta, padahal nilai wajar wesel tersebut saat ini adalah 100 juta. Jadi itu yang bunga zero interest bearing note. Nah, bagaimana jurnalnya? Sama pada saat penerbitan ini 100 juta. Jadi ini yang diakui adalah sebesar, jangan lupa, ini diakui sebesar nilai wajar. Ya, ini diakui sebesar nilai wajar. Berapa tadi? 100 juta. Padahal tadi penerbitannya 102. Nah, 30 Juni jangan lupa di-accrue juga. Di-accrue juga itu bunganya. Kalau terbit 1 Maret dihitung sampai 30 Juni berarti sudah berapa bulan? Ya. Sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan 30 jadi 1 Maret sampai dengan 30 Juni itu sama dengan 4 bulan. Ya pas jatuh tempo. Jadi ini bunganya sekian. Bunganya di-accrue. Di apa namanya? Di-accrue itu di apa? Diakui ya, di-accrue. Belum dibayar tapi sudah waktunya dilaporkan.
itu kan di-accrue atau diakui. Kemudian tanggal 1 Juli adalah waktunya membayar atau waktunya jatuh tempo. Ini sebetulnya sama ya, 30 Juni dan 1 Juli, tapi kan belum dikeluarkan kasnya. Belum dikeluarkan kasnya. Kecuali pada tanggal 30 Juni itu perusahaan ABC sudah langsung melunasi utang. Langsung ini, jadi nggak perlu ini sebetulnya. Kalau seandainya tanggal 30 Juni itu sudah dibayar oleh PT ABC kepada PT XYZ, berarti ini tidak perlu yang jurnal tanggal 30 Juni. Langsung aja masuk ke sini. Namun, karena ini memang accrue, tanggal 30 Juni itu PT ABC memang memunculkan atau mengakui utang bunga, sehingga memang harus muncul ini jurnal tanggal 30 Juni. Oke, mudah-mudahan ini Anda bisa paham ya. Berikutnya, nah ini contoh utang jangka pendek yang didanai kembali. Jadi contohnya adalah 30 November 2020, PT ABC menerbitkan wesel bayar sebesar 3 juta. Jadi PT ABC menerbitkan wesel bayar sebesar 3 juta. Nah, wesel bayar ini jatuh tempo 28 Februari. Berarti berapa bulan ini? Mulai dari November ya, Desember, Januari, Februari. 3 bulan. PT ABC akan memperpanjang jatuh tempo wesel bayarnya pada Juni 2022. Pada 31 Desember, laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan pada 15 Maret 2021. Persyaratan untuk mendanai kembali selesai pada 15 Januari 2021. Nah, jadi ini di sini ada liabilitas muncul. Ini yang harusnya di-accrue ya. Terus kemudian pendanaan selesainya tanggal 15 Januari ini. Persyaratan untuk mendanai kembali selesai pada tanggal 15 Januari. Dan ini pendanaan kembali, kemudian jatuh tempo yang baru. Jatuh tempo itu sebetulnya ini. Jadi didanai kembali tanggal 15. Sebetulnya jatuh temponya tanggal 28, tapi didanai kembali tanggal 15 Januari 2021. Dan jatuh tempo untuk perpanjangan hutang adalah 15 Maret 2021. Nah, itu contoh tentang pendanaan kembali ya. Utang jangka pendek yang didanai kembali. Jadi memang macam-macam itu, utang jangka pendek itu banyak juga jenisnya, kecil-kecil gitu. Tapi tetap bahwa ada nilai wajar di situ yang dihitung atau yang digunakan untuk mengukur besarnya utang jangka pendek. Berikutnya contoh kasusnya adalah pendapatan diterima di muka. Nah, setiap tanggal pelaporan keuangan, perusahaan mengakui sebagian dari pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan seiring dengan diberikannya jasa atau barang tersebut. Ini misalnya tiket. Misalnya ada agent jualan tiket konser 10.000 lembar tiket konser dengan harga 50.000 untuk 5 kali jadwal. Nah, ICE atau agent tadi mencatat penjualan tersebut sebagai berikut. Nah, ini ada kas, pendapatan diterima di muka, 50.000 dikalikan 10.000, ketemunya 500 juta. Kemudian pendapatan diterima di muka 100 juta, 100 juta. Karena apa? Ini sudah 2 kali konser. Sudah 2 kali konser sehingga pendapatan yang diterima di muka, jadi yang pendapatan yang diakui ya, adalah tiket konser sebanyak berapa ya? 10, 2.000, 4.000. 4.000 lembar. Karena 2 kali konser 4.000 lembar. Ini. Ini yang diakui adalah 4.000 lembar tiket dikali 50.000.
Satu lembar tiket kan 50.000 harganya. Jadi ketemunya adalah 100 juta. Ya, 100 juta. Ini sebetulnya sama seperti contohnya begini. Servis sepeda motor. Anda misalnya servis sepeda motor. Servis sepeda motor, itu motor Anda nggak apa-apa, gitu loh. Nggak rusak. Tapi Anda udah naruh DP di bengkel. Berapa? Naruh DP, biasanya motor Anda itu ke bengkel tiap bulan ya, itu kira-kira 100.000. Nah, dari 100.000 ini, biasanya itu macam-macam, ada tune up, terus apa ada servis motor segala macam ya. Rata-rata 100.000. Makanya Anda naruh duit ini daripada duit Anda nanti hilang atau habis menguap, jadi dititipkan di bengkel. Nah, ternyata dari 100.000 ini oleh bengkel dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Namun Anda barusan 1 kali ke bengkel. Servisnya itu cuma 20.000. Sehingga 20.000 inilah yang dicatat oleh pihak bengkel sebagai pendapatan. Ya, sama seperti OVO itu loh. OVO, Anda kan naruh deposit itu. Deposit itu kan nggak langsung habis satu saat gitu ya. Bisa jadi Anda deposit 500.000 untuk beberapa kali. Nah, itu pada saat Anda deposit, OVO-nya mencatat sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, setelah Anda pakai OVO-nya 100.000, terus kemudian ada lagi transaksi 20.000. Nah, yang dicatat oleh pihak OVO adalah 100.000 tadi plus 20.000. Itu sebagai pendapatan oleh OVO. Oke ya, mudah-mudahan paham. Nanti kalau nggak paham kita bisa diskusi. Berikutnya adalah contoh kasus utang pajak penjualan. Ini sebetulnya tadi saya cerita tentang kalau saya belanja ke Matahari Department Store. Jadi perusahaan retail atau Matahari Corporation itu yang akan mengkolek jumlah pajak penjualan. Kemudian akan disetorkan ke kantor pajak. Nah, ini seperti ini jurnalnya. Kas atau piutang, penjualan pada penjualan, dan utang pajak penjualan. Saya pikir ini tidak ada masalah ya. Kemudian juga ada utang gaji. Nah, utang gaji ini yang saya tadi bilang imbalan kerja ya, berhubungan dengan PSAK 24 tentang imbalan kerja. Imbalan kerja kita hanya fokus di utang gaji. Utang gaji ini misalnya saya setiap tanggal 1 itu barusan gajian. Sedangkan tanggal 31 Desember 2020 STIE Malang Seswara belum bayar saya. Tapi harus melaporkan gaji. Nah, ini namanya accrual. Ya, transaksi-transaksi yang sifatnya accrue. Belum dibayar tapi harus sudah diakui. Nah, ini beban gaji tanggal 31 Desember sudah mencatat beban gaji. Beban gajinya sudah dicatat, tapi tidak belum dibayar. Nah, nanti dibayarnya 1 Januari. Oke ya. Kemudian ada jenis-jenis liabilitas jangka panjang. Ini contohnya kewajiban imbalan jangka pasca kerja, utang kredit bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, leasing. Kalau lease ini nanti kita diskusikan di akhir setelah UTS ya, tentang lease, khusus tentang lease atau utang sewa pembiayaan. Ada chapter tersendiri. Ada liabilitas pajak tangguhan, tapi kita nggak diskusi itu lebih jauh untuk liabilitas pajak tangguhan. Ada obligasi, kita pasti nanti obligasi. Mendiskusikan tentang obligasi. Nah, ini ada contoh tentang utang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang. Kalau di jangka pendek ada wesel bayar jangka pendek
Sedangkan di jangka panjang pun juga ada wesel bayar. Nah, wesel bayar ini ada ciri-ciri tersendiri, yaitu pengakuan awal utang, ya, pengakuan awal utang jangka panjang menggunakan nilai wajar. Jangan lupa menggunakan nilai wajar. Berikutnya, beban bunga utang jangka panjang menggunakan metode suku bunga efektif. Jadi mau tidak mau, jika ada utang jangka panjang, maka menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, suku bunga efektif ini sama sebetulnya dengan suku bunga pasar. Contoh, tanggal 27 Februari 2020, PT ABC memperoleh pinjaman dari Bank XYZ sebesar 500 juta, jangka waktu 5 tahun dengan bunga 10%. Jadi ini bunga 10% adalah bunga nominal. Bunga dibayarkan tiap tahun dan suku bunga efektif sebesar 12%. Ini maksud dari suku bunga pasar, ya. Kemudian, nah perhitungannya ini ada pemberi utang ini tipe instrumen adalah pinjaman investasi. Nilai pinjaman 100 juta, 500 juta, bunga pinjaman nominal, ya. Bunga pinjaman nominal sebesar 10%. Tanggal pinjaman adalah 27 Februari 2011, tanggal jatuh tempo 2016. Berarti ini jangka waktunya 5 tahun, ya. Pembayaran bunga per tahun. Pembayaran bunga per tahun. Ini dari mana nih 50 juta? Nah, 50 juta itu diperoleh dari 10% dikalikan 500 juta. Ketemunya 50 juta per tahun. Jadi bunga yang dibayarkan per tahun sebesar bunga nominal. Sedangkan tingkat suku bunga pasar itu adalah 12%. Nah, bagaimana cara menghitung atau mengukur utang jangka panjang ini atau wesel bayar jangka panjang ini? Satu, Anda harus mencari present value, ya, present value untuk single sum atau present value untuk tunggal. Itu nanti saya beri, ya, Anda di tabel itu, nanti saya beri tabel Anda. Tabel anuitas, tabel anuitas seperti ini. Nah, sebesar 0,56743. Ya. Ini ada di tabel. Di tabel 2. Nanti saya beri tabelnya di tabel 2. Sedangkan present value dari anuitas untuk 5 periodenya 5, 12%, ini sebesar ini. Nah, 5 ini dari mana? 5 ini dari periode. Periodenya kan 5 tahun. Makanya 5. Dan pembayaran bunga per tahun. Pembayaran bunga per tahun ini makanya 5. Kemudian 12% dari mana? 12% dari ini. Dari tingkat suku bunga efektif atau tingkat suku bunga pasar. Itu sebesar 12%. Nah, setelah Anda cari present value-nya, ya, dari tabel, kemudian Anda hitung present value dari utang pokok. Present value ini fungsinya adalah berapa sih sebetulnya nilai saat ini dari 500 juta yang diterima. Ya. Berapa sih nilai saat ini dari 500 juta? Nah, ini caranya begini. Utang pokok, present value dari utang pokok, jadi yang tadi tunggal, present value tabel, present value untuk tunggal, itu ketemunya sekian, 0,56743 dikalikan jumlah pinjaman, 500 juta. Sehingga present value dari utang pokok itu cuma sekian. Itu yang single, itu yang tunggal, present value tunggal untuk utang pokok. Nah, ternyata utang itu kan tidak hanya utang pokok, tetapi ada juga bunga yang menyertai. Nah, ini bunganya sekian. Diterima, jadi 3,6 ini, 3,6
0478 itu diperoleh dari ini. Present value untuk anuitas. Kemudian 10%. 10%-nya, ya ini karena memang bunga nominalnya kan 10%. Nah, ini dimasukkan bunga 10%. Terus kemudian ada 500 juta ini pokok pinjaman. Nah, bunga-bunga yang akan diterima, yang akan dibayar-bayar itu tadi, present value-nya sekian. Jadi, nilai present value atau nilai saat ini dari utang pokok dan bunga yang akan dibayarkan nanti itu sebesar ini, 463.954. Ya, ini cara mengukur. Jadi pertama kan pengukuran, pengakuan dan pengukuran. Nah, ini caranya mengukur menggunakan nilai pasar, present value. Oke. Next, kemudian kita ke amortisasi. Setelah tadi diukur pengukuran awal, ya, pengukuran awal, terus kemudian diakui. Nah, sekarang adalah pengukuran setelah pengakuan. Nah, ini pengukuran setelah pengakuan. Tadi kan ada nilai wesel bayarnya kan sekian, nilai pasarnya. Atau present value, present value adalah sekian. Dari yang tadi ya, dari slide sebelumnya. Terus kemudian ini yang tiap tahun dibayarkan. Jadi bunga yang dibayarkan oleh PT ABC adalah sebesar ini. Ini dari mana? Dari 10% tadi dikalikan 500 juta. Terus ada beban bunga sekian. Beban bunga dari mana? Beban bunga ini dari 12% karena bunga efektif. 12% dikalikan 463.954.000. Ketemunya adalah 55.674.480. Nah, kemudian ada amortisasi diskon. Amortisasi diskon ini beban bunga yang ini dikurangi ini, kas yang dibayarkan. Jadi, mengamortisasi diskon sebesar. Kemudian ada nilai hasil bayar. Nah, setelah ketemu amortisasi, maka nilai hasil bayar atau nilai tercatat ya, nilai tercatat atau nilai buku. Nilai buku dari wesel bayar tanggal 27 Februari 2021, 1 tahun setelah terbit utangnya, adalah sebesar 469. Dari mana 469 ini? Dari 463.954.000 ditambah 5674.480. Itu ketemunya adalah ini. 469. Oke, itu tahun pertama. Bagaimana dengan tahun kedua? Tahun kedua, tanggal 27 Februari 2022, kasnya tetap 50 juta. Nah, beban bunga. Beban bunga ini dari mana? Dari 12% dikalikan 469.628.480. Jadi yang ini ya, yang ini adalah sama seperti hitungannya. 12% dikalikan 56335. Tahun kedua ini, maaf, ini tahun kedua. 12% dikalikan 469.628.480. Ketemunya adalah 56.355.418. Nah,
Sama, yang di kolom amortisasi ini adalah 56355.418 dikurangi 50 juta. Ketemunya amortisasi adalah 6355418. Nah, sekarang berapa nilai buku atau berapa nilai tercatat dari wesel bayar? Sebesar 469. Jadi akhir atau nilai buku atau nilai tercatat wesel bayar pada 27 Februari 2021 ditambah ini. Ketemunya adalah 475 983.898. Ya. Jadi nilai tercatat wesel bayar tahun atau pada 27 Februari 2022 adalah nilai tercatat wesel bayar pada tahun 2021 ditambah amortisasi diskon. Ketemunya adalah 475. Oke, paham ya? Berikutnya adalah di tahun ketiga. Di tahun ketiga, tahun 2023, ini sama, saya tidak diskusi, yang ini. Dari mana 57118.068 adalah 12% kali berapa? 12% dikalikan nih 475. 475 983 898. Ketemunya adalah 57 118 068. Sehingga ketemu amortisasi tahun ketiga adalah sekian. Nah, nilai wesel bayar di akhir atau pada 27 Februari 2023 itu sebesar ini, 483. 483 merupakan penjumlahan dari 475.983.898 ditambah amortisasi tahun ketiga. 7118068 dan seterusnya. Ini saya bulatkan menjadi 500 juta. Mudah-mudahan Anda paham ya. Nanti kalau nggak paham Anda bisa nanya nanti. Oke. Berikutnya. Nah, bagaimana setelah menghitung atau mengukur adalah pengakuan awal. Pengakuan awal tadi nilai pasarnya adalah 463.954. Ini ada semua di perhitungan tadi ya. Jadi ini dari present value tunggal 5 tahun untuk 12% bunga efektif. Ditambah present value anuitas. Anuitas sama 5 tahun 12% untuk jumlah angsuran yang nanti akan dibayar, angsuran bunga yang akan dibayar. Jadi ketemunya sekian. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Kemudian setahun setelah pengakuan awal, jadi sudah diakui ini, kemudian kan diukur kembali, diukur lagi. Nah ini besarnya amortisasi diskon. Di kolom amortisasi, nanti Anda cek ya. Di kolom amortisasi untuk 1 tahun pertama, amortisasi diskonnya adalah sebesar 5.674.480. Sehingga beban bunga yang diakui adalah sebesar ini. Tapi yang dibayar cuma sebesar ini. Amortisasi diskon. Apa sih sebetulnya amortisasi diskon itu? Supaya nanti karena kan ini ada present value. Ada present value. Jadi amortisasi diskon itu ini selisih tadi. Selisih ya. Selisih ini kan sebetulnya utangnya kan 500 juta. Tapi kan present value-nya kan cuma sekian. Jadi kan ada selisih. Nah, selisih itu diamortisasi tiap tahun. Kalau diskon berarti, kalau amortisasi diskon berarti
semakin lama wesel bayarnya itu nilainya semakin besar sampai ketemu di utang awal 500 juta. Oke. Berikutnya untuk yang slide ini saya ulang bahwa pengakuan dan pengukuran awal penerbitan obligasi. Jadi pengakuan dan pengukuran awal penerbitan obligasi ini muncul, penerbitan obligasi ini muncul karena adanya jual beli suatu kontrak antara penerbit obligasi dan pihak yang membeli obligasi. Obligasi ini lebih familiar untuk perusahaan maupun untuk pemerintah. Ini karena menerbitkan surat utang, gitu ya. Kalau di pemerintahan itu umumnya disebut dengan sukuk atau SUN, SUN, surat utang negara. Nah, jenisnya macam-macam, ada yang sukuk itu biasanya syariah, yang SUN itu biasanya yang konvensional ya, seriesnya itu series konvensional. Nah, ini kontrak ini saya coba untuk menjelaskan sedikit tentang ini ya, tentang bagaimana sebetulnya proses untuk penjualan surat utang obligasi. Jadi ada namanya itu AIPO. Jadi misalnya PTA akan menerbitkan obligasi, biasanya dia itu didampingi oleh underwriter. Underwriter itu penjamin emisi. Nah, misalnya dia menerbitkan 100 lembar obligasi A 1 juta, misalnya ya. Tiap lembar itu nilainya adalah sebesar 1 juta. Apabila biasanya, umumnya, apabila pada saat AIPO itu 100 lembar tidak terbeli semua oleh investor, sisanya akan dibeli oleh underwriter. Underwriter ini yang juga menilai atau appraise nilai wajar dari obligasi. Jadi misalnya nilai nominalnya, oh ya nilai nominalnya 1 juta. Kira-kira kalau nilai pasarnya berapa sih? Itu biasanya yang menentukan underwriter. Underwriter itu appraisal. Jadi kayak kalau Anda tahu Pak Marli itu salah satu appraisal. Profesi lainnya Pak Marli ada appraisal. Appraisal ya ini salah satu fungsi appraisal selain appraise atau menilai bangunan fisik gitu ya. Fisik, aset fisik, appraisal itu juga menilai menilai instrumen keuangan. Nah, AIPO itu apa? AIPO Initial Public Offering. Initial Public Offering. Apa itu Initial Public Offering? Jadi penjualan ini tadi, kalau misalnya ini tadi penjualan obligasi ya. Penjualan obligasi di awal, pada saat awal atau perdana, saat awal atau perdana. Makanya kan namanya initial itu awal. Penjualan obligasi di pasar perdana biasanya. Atau penjualan untuk terbatas. Biasanya kalau AIPO itu terbatas duluan. Jadi nggak di-share di semuanya. Ada beberapa investor yang dibidik untuk membeli. Oke. Berikutnya, pihak yang menerbitkan obligasi akan mengakui utang obligasi dan wajib untuk membayar utang pokok di akhir periode dan bunga periodik dari tingkat bunga yang telah ditentukan. Ini biasanya disebut kupon. Bunga periodik itu biasanya kupon. Pada saat pengakuan awal obligasi diukur dengan fair value atau nilai wajar berdasarkan suku bunga pasar yang berlaku saat penerbitan utang obligasi. Itu di mana-mana juga begitu ya. Kalau fair value berarti nanti ada present value gitu. Present value itu artinya nilai saat ini. Kemudian harga obligasi dihitung dengan menggunakan present value of its expected future cash flow. Jadi present value dari arus kas atau cash inflow yang diharapkan di masa yang akan datang. Nah, ini pengakuan dan pengukuran awal penerbitan obligasi. Yang pertama, jadi kalau ini tadi karena hubungannya dengan fair value ya. Kalau fair value itu pasti ada fair value itu nilai wajar.
pasti ada suku bunga nominal dan suku bunga pasar. Nah, suku bunga nominal ini saya singkat sebagai stated rate. Nah, ini. Ya. Suku bunga nominal itu saya singkat ini stated rate. Sedangkan suku bunga pasar itu saya singkat sebagai market rate. Nah, kondisi saat penerbitan adalah stated rate sama dengan market rate. Jadi suku bunga nominal sama dengan suku bunga pasar. Sehingga obligasi dijual pada nilainya. Atau obligasi dijual pada nilai nominal. Kalau nominalnya 100 juta ya dijualnya 100 juta. Duitnya ya 100 juta. Itu maksudnya. Terus berikutnya, kondisi saat penerbitan adalah nilai nominal atau suku bunga nominal lebih kecil dibandingkan suku bunga pasar. Ya, kalau begini berarti nanti obligasi akan dijual pada atau obligasi dijual di bawah nilai nominal atau pada diskon. Nah, ini tadi yang disebut diskonto. Paling gampang ya pakai bahasa Indonesia itu diskonto. Terus opsi yang ketiga adalah suku bunga nominal, ya, suku bunga nominal lebih besar dibandingkan suku bunga pasar. Sehingga obligasi dijual di atas nilai nominal, ya. Sehingga obligasi dijual di atas nilai nominal. Oke. Berikutnya, metode suku bunga efektif pengukuran setelah pengakuan. Nah, ini. Setelah tadi diukur, terus kemudian pengukuran setelah pengakuan. Kalau pengukuran setelah pengakuan itu berarti ada berapa bunganya, berapa amortisasinya, berapa harga bukunya atau nilai tercatat dari obligasi tersebut. Nah, setelah pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas jangka panjang pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif. Nah, metode suku bunga efektif merupakan metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan atau beban bunga selama periode yang relevan. Ya, jadi ada yang diamortisasi. Kalau pakai suku bunga pasar, jadi kalau ada perbandingan antara suku bunga pasar dan suku bunga nominal, pasti ada selisih. Selisihnya itu bisa selisih surplus atau selisih minus. Ada diskonto atau ada premium. Nah, itu nanti yang diamortisasi. Berikutnya, premium atau diskon yang timbul akibat pengakuan awal dengan fair value juga akan diamortisasi sepanjang waktu hutang jangka panjang tersebut. Oke. Nah, ini contoh pengakuan awal obligasi atau penjualan obligasi pada nilai nominal. Kok bisa pada nilai nominal? Karena suku bunga efektif sama dengan suku bunga pasar. Sorry. Suku bunga nominal, ini suku bunga nominal ya, stated rate itu suku bunga nominal, sama dengan suku bunga pasar, 8%. Berarti tidak ada diskon dan tidak ada premium. Sehingga tidak ada amortisasi juga. Oke, ini kita ngitung, karena sama-sama suku bunganya sama. Kita coba ngitung nih, bener nggak sih sama nilai wajarnya? Nah, ini kita hitung ada single sum ya, 5 tahun. Jadi ini pembayarannya 5 tahun, anuitas sebesar 3,99271 dan present value dari pokok tadi saya sampaikan di utang wesel tadi itu sebesar 0,68058. Nah, nilai pokok utang saat ini sebesar ini karena tadi ini 100 juta. 100 juta nilai pokok utang saat ini adalah 100 juta dikalikan present value di tabel. Nanti saya berikan tabelnya. Ketemu angka di tabel adalah sebesar 0,68058.
Jadi nilai pokok utang saat ini, ya present value dari pokok utang adalah sebesar ini, 68.058.000. Kemudian nilai bunga saat ini, jadi anuitas. Ini present value dari angsuran bunga. Sebesar, ini caranya mencari 100 juta dikalikan 8%, ya. 8%. 8% juga. Dikali tadi, angka yang diperoleh dari tabel, 3,99271. Ketemunya 31.941.680.680 rupiah. Nah, itu pembulatan ini. Ketemunya sekian. Jadi, dibulatkan ya, dibulatkan menjadi 100 juta. Nah, ini kan cuma tinggal nambah 320 rupiah menjadi 100 juta. Oke. Nah, nilai wajar sama dengan nilai nominal. Obligasi dijual pada nilai nominal. Berikut ayat jurnal pada saat penerbitan obligasi ya. Pada saat penerbitan sekian. Kas pada utang obligasi 100 juta. Oke. Berikutnya. Berikut perhitungan pengukuran setelah pengakuan pada harga nominal. Bunga yang dibayarkan uang sama. Jadi bunganya kan 4%, 4 juta. Oke. Nah, ini tabelnya. Gampang. Tidak ada amortisasi. Jadi nilai tercatatnya tetap bunga yang dibayar sekian. Oke ya. Nah, pada saat pelunasan. Pelunasannya tanggal 1 Januari 2025. Utang obligasinya 100 juta, kasnya 100 juta. Biasa ini nggak ada aral melintang untuk par value, untuk nilai nominal. Nah, ini kalau tadi yang di par value, kalau sekarang contoh diskon. Jadi nilai jual atau harga jual obligasi di bawah harga nominal. Ya. Ini bisa terjadi jika ini suku bunga pasarnya di atas suku bunga nominal. Biasanya memang menjadi harga jual awal atau harga pengukuran awal itu di bawah harga nominal. Bagaimana cara menghitung? Sama, ini ada present value 5%, 10. Padahal ini 5 tahun. Kok bisa 10? Ya, bentar. Nah, di sini ini adalah PVIF 5%, 10. Ini dari mana? 5% ini kan kita, bukan kita. Ini pembayaran itu tiap 6 bulan. Pembayaran bunga tiap 6 bulan. Sehingga kalau market rate-nya atau suku bunga pasarnya itu 10% tiap tahun, ya, tiap tahun, maka kalau tiap 6 bulan berarti kan menjadi 5%. Jadi 10% dibagi 2 menjadi 5%. Kemudian 10 itu dari mana? Wong jangka waktunya cuma 5 tahun kok. 10 itu dari 5 tahun kali 2. Kan periodenya 5 tahun. Tetapi karena dibayar tiap bulan, tiap 6 bulan, sehingga 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Paham ya? Jadi mencari, intinya adalah yang pertama mencari nilai present value dulu. Nilai present value dari utang pokok, ya. Kemudian nilai present value anuitas dari angsuran. Nah, present value dari utang pokok sebesar sekian. Kemudian present value dari anuitas angsuran sebesar sekian. Total nilai obligasi atau harga jual atau pengukuran awal obligasi sebesar 92.277.920 rupiah.
Nah, selisih ini yang akan nanti diamortisasi. Amortisasi diskon. Oke, paham ya? Berikutnya. Nah, ini pada saat penerbitan obligasi. Jurnalnya seperti ini. Kas pada utang obligasi sebesar nilai awal, pengukuran awal. 92.277.920. Nah, berikutnya adalah pengukuran setelah pengakuan. Pengukuran setelah pengakuan ini ada beban bunga itu berapa? Market rate dikalikan nilai tercatat. Market rate itu jangan lupa itu adalah suku bunga pasar dikalikan nilai tercatat. Nilai tercatat di awal adalah 92, 277, 920. Ketemunya adalah 4613896. Bunga yang dibayarkan adalah bunga suku bunga nominal. Suku bunga nominal tadi kan 8%. Tapi karena pembayaran tuh tiap 6 bulan, maka 8% dibagi 2. Ya, suku bunga nominalnya 4% dikalikan 100.000. Itu sama seperti tadi beban bunga. Kalau mengukur beban bunga adalah tingkat suku bunga pasar dikalikan nilai tercatat atau nilai buku. Nah, nilai tercatatnya adalah sebesar ini tadi. Dikalikan 5% dari 10%. Tingkat suku bunga pasar kan 10% per tahun. Nah, kalau 6 bulan, berarti kan 5%. 5% dikalikan nilai tercatat, ketemunya 4613,896. Sehingga amortisasi diskonto ketemunya adalah 613.896. Ini untuk pengukuran tahun pertama, ya, pengukuran setelah pengakuan tahun pertama. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi, nilai tercatat di awal tadi seperti ini hampir sama dengan Wesel tadi ya. Ada beban bunga di awal, terus kemudian bunga yang dibayarkan, ada amortisasi, ada nilai tercatat. Jangan lupa, nilai tercatat 1 Juli 2020 adalah sebesar nilai tercatat 1 Januari 2020 ditambah mana? Ditambah amortisasi, jangan lupa. Ditambah amortisasi. Jadi ketemunya angka adalah 92.891.816 rupiah. Kemudian berikutnya adalah 1 Januari 2021. Jangan lupa beban bunga ini adalah 5% ya. Sebentar ya. Ini adalah 5% dikalikan berapa? Dikalikan nilai tercatat obligasi 1 Juli 2020. 92.081.816. Oke. Kemudian bunga dibayar kan sama tiap bulan, tiap tahun, tiap 6 bulan sekali sama. Kemudian ada selisih. Selisihnya amortisasi diskonto. Sehingga nilai tercatat 1 Januari 2001 adalah 92.891.816 ditambah dengan ini. Ditambah dengan amortisasi 644.590,8. Jadi ketemunya sekian. Ini saya bulatkan ya. Ketemunya sekian. Dan seterusnya sampai dengan di akhir jatuh tempo ini pembulatan. Tinggal nambahin 500 rupiah. Sudah bulat 100 juta. Ya, pembulatan itu karena koma-koma aja. Oke, itu untuk obligasi yang dijual di bawah nilai nominal. Berikutnya adalah ayat jurnal. Ya, ayat jurnal yang diperlukan saat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi. Jadi ini tanggal 1 Juli, jurnalnya adalah ini. Beban bunga
4613,896 ini jangan lupa kalau yang beban bunga ini berarti yang dari bunga pasar, tingkat suku bunga pasar. Ya, tingkat suku bunga pasar. Kemudian ada kas yang dikeluarkan, ada utang obligasi. Kenapa utang obligasi ini ditaruh di kredit? Ya ini nanti kan utang obligasi. Utang itu kan memang saldonya itu kan memang di kredit. Nah, ini untuk menambah jumlah nilai tercatat utang obligasi. Yang diamortisasi tadi. Terus kemudian ada beban bunga. Ya. Kemudian ada beban bunga 31 Desember ini yang accrue. Accrue makanya butuh jurnal penyesuaian. Karena ada accrue. Accrue apa? Accrue utang bunga ini loh. Accrue-nya beban bunga sama utang bunga. Ya. Terus kemudian ada utang obligasi. Utang obligasi ini sama dengan amortisasi. Amortisasi diskonto. Sama dengan ini. Ini juga amortisasi. Nah, oke. Mudah-mudahan Anda paham. Berikutnya, nah ini penghentian. Jadi, pembelian kembali. Ini ceritanya setelah dijual 100 juta, jual obligasi 100 juta, ternyata dibeli kembali oleh PT APC 50 juta. Jadi separuh, 50% dari 100 juta. Nah, kalau dibeli kembali, ya, kalau ada yang dibeli kembali, nilai tercatat, Anda ukur dulu, nilai tercatat 50% dari obligasi tersebut pada tanggal penarikan adalah sebesar 48.226.793,5. Sama dengan 50% dikalikan 96.453.587. Ini dari mana? Ini dari nilai tercatat. Nilai tercatat pada 1 Januari 2023. 50%-nya berapa? Nah, 50% dari nilai tercatat sebesar ini. Dari transaksi tersebut timbullah kerugian. Nah, ini tadi selisih. Kalau ada pembelian kembali atau ada penjualan, nah itu ada konsekuensi rugi atau untung. Nah, kebetulan ini ada ruginya. Rugi sebesar 1.773.206 rupiah. Jurnalnya di sini ada utang obligasi sebesar nilai tercatat ya, 50% dari nilai tercatat. Kemudian ruginya masuk di debit, jangan lupa ya, rugi itu di debit. 1.773.206, kemudian ada kas. Ya kan, dikeluarkan kasnya. 50 juta. Oke. Berikutnya kita pengakuan awal obligasi dengan harga atau harga jual obligasi di atas nilai nominal. Nih contohnya, 1 Januari 2020 PT APC menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta. Jangka waktu 5 tahun, bunga yang dibayarkan tiap tanggal 1 Januari dan 7 Juli. Dan 1 Juli. Bunga nominal sebesar 10% dan bunga pasar sebesar 8%. Jadi kalau nilai nominal, suku bunga nominal di atas suku bunga pasar, maka obligasi dijual pada harga premium. Kok bisa premium? Nah ini. Berikut pengukuran awal nilai obligasi. Ini tetap ini seperti tadi ya. Bagaimana mencari angka present value. Nah, present value-nya ini di sini adalah %, 10. 10 ini dari 5 tahun, sama seperti yang tadi, 5 tahun dikalikan 2. Karena apa?
Karena pembayaran bunga itu adalah 1 Januari dan 1 Juli. Jadi 2 kali pembayaran. Sedangkan 4% ini dari mana 4%? 4% ini dari 8% dari suku bunga pasar 8% dibagi 2. Dibagi 2 ini pun juga karena pembayaran bunga 2 kali dalam setahun. Sama seperti tadi yang nilai obligasi pada diskonto, ketemunya sama ini, caranya menghitung sama, angka-angkanya juga sama, saya buat sama supaya Anda tidak bingung ya. Termasuk suku bunganya juga sama, cuma tinggal dibolak-balik aja. Nah, ini ketemunya sekian. Kenapa 5%? Jangan lupa, ini berdasarkan suku bunga nominal. Suku bunga nominal. Oke, totalnya sekian. Oke ya, kita lanjut karena ini lebih cepat, Anda sudah lebih paham, jadi lebih cepat. Terus kemudian ayat jurnal pada saat pengakuan awal ini sebesar ini ya, kas pada utang obligasi sebesar nilai sebesar harga premium ya di atas harga nominal. Nah, kemudian kita mengukur setelah pengakuan awal, jangan lupa. Beban bunga merupakan suku bunga pasar ya. Suku bunga pasar dikalikan dengan nilai tercatat. Ini sama juga seperti sebelumnya. Suku bunga pasar ini 4%, 4% karena suku bunga pasarnya 8% dibagi 2. Dikalikan 108, ini nilai tercatat. Obligasi premium pada harga premium. Ketemunya sekian. Beban bunganya. Kemudian bunga yang dibayarkan itu 5 juta. 5 juta dari mana? Dari 5% kali 100 juta. 5% dari mana? Dari nilai atau 5% dari suku bunga nominal dibagi 2. Ya. Suku bunga nominal dibagi 2. Untuk slide yang ke-46 ini sebetulnya hampir sama dengan pengukuran setelah pengakuan pada harga obligasi dengan diskonto. Tinggal membalik saja. Nah, bunga yang dibayar adalah sebesar 5 juta. 5 juta ini Anda sudah paham dapatnya dari mana. 5 juta ini kan dari nilai nominal suku bunga. Suku bunga nominal 10% dibagi 2. Berarti ketemunya adalah 5%. 5% dikalikan 100 juta ya. Jadi 5 juta ini adalah 5% dikalikan 100 juta. Nah, kemudian beban bunga ini adalah, jangan lupa ini dari 4% dikalikan nilai tercatat. Ya, 4% dikalikan nilai tercatat 108 155 000. Ketemunya adalah sekian. Nah, selisih antara bunga dibayar, bunga nominal dibayar dengan beban bunga adalah sebesar ini, Rp673.800. Ini untuk amortisasi. Jadi, ini untuk amortisasi premium. Kalau tadi sebelumnya adalah amortisasi diskonto, kalau ini amortisasi premium. Nilai tercatat pada 1 Juli 2020 adalah nilai tercatat 1 Januari 2020 ya, 108.155.000 dikurangi ini Rp673.800. Ketemunya adalah ini. Begitu juga seterusnya. Untuk yang 1 Januari 2021 sama 4% kali 107.481.200. Selisih dari bunga yang dibayar, ada amortisasi premium 700.000, 752 sehingga nilai tercatat 1 Januari 2021 adalah
107.481.200 dikurangi 700.752. Ketemunya adalah ini. 106.780.448. Nah, akhirnya ketemunya sekian. Ayat jurnal yang diperlukan, ayat jurnal yang diperlukan adalah ini. 4326, utang obligasi. Utang obligasinya di debit. Kenapa? Karena untuk mengurangi nilai tercatat obligasi. Nih. Kasnya berapa? Kasnya sekian. Ini untuk penyesuaian. Untuk accrue utang bunga atau utang bunga, ya. Untuk accrue utang bunga. Nah, nilai hutang obligasi per 31 Desember adalah sebesar 106. Jadi ini yang diakui. Nilai obligasi per 31 Desember 2020 sebesar ini. Oke. Nah, bagaimana dengan metode suku bunga efektif ya? Jadi metode suku bunga efektif untuk bagaimana dengan penerbitan obligasi di tengah tanggal bunga. Jadi kalau misalnya tadi bunga itu dibayarkan per 1 Januari dan per 1 Juli, bagaimana kalau diterbitkan 1 April? Ya. Gimana caranya? Yo, nggak apa-apa, tinggal ngitung aja gitu ya. Nah, jika penerbitan utang obligasi di antara pembayaran bunga, maka pembeli obligasi akan membayar kepada penerbit utang obligasi bagian bunga, ya, kepada penerbit utang obligasi, bagian bunga dari tanggal pembayaran bunga sampai dengan tanggal penerbitan liabilitas. Nah, ini contohnya nih. Contohnya, kalau diterbitkan 1 April. Bagaimana? Ini pada 1 April itu PT ABC menerbitkan. Berarti PT ABC itu harus bayar ini dulu 3 bulan sebelumnya. Ya. Yang beli ini, kalau yang beli ini harus membayar bunga ini dulu 3 bulan. Nah, ini menjadi utang. Kemudian, kalau pada saat 1 Juli ini, maka semua akan dikeluarkan sebagai kas. Ya. Sebagai kas. Dikeluarkan kas untuk membayar utang bunga. Atau untuk pembayaran bunga. Nah, ini. Kita sudah sampai di akhir. Ini ya, di akhir slide. Jumlah bunga yang harus dibayar pada tanggal 1 April adalah sebesar ini. 3/12 kali 8% kali 100 juta, ketemunya 2 juta. 3 itu dari mana 3? Tadi tuh. Kan 1 April terbitnya. Berarti bayarnya Maret, Februari, Januari. Ya, 3 bulan. 3/12 itu untuk pembayaran bunga Maret, Februari, Januari. Oke. Terus, nah ini transaksinya, jurnalnya. Kas pada utang obligasi pada saat penerbitan, kemudian pembayaran bunga, kas pada utang obligasi, dan untuk 1 Juli itu pada saat pembayaran bunga, itu adalah beban bunga pada kas 4 juta. Yang 2 juta itu untuk membayar yang awal tadi.
untuk membayar yang awal ini. Terus yang 2 juta lagi itu untuk membayar April sama dengan Juli. Jadi ini gini. Ini April, 1 April, ini 1 Januari, ini 1 Juli. Nah, pada saat ini kan diakui untuk 1 April sampai dengan ini. Ini kan 3 bulan. 1 Januari sampai dengan 31 Maret lah ya. Atau 1 April sama aja lah, 3 bulan. Kemudian, yang ini juga 3 bulan. Sehingga muncul 4 juta. 3 bulan mulai Januari sampai dengan 1 Juli. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Nanti ini akan saya post di Edmodo. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.